Zaman sekarang, teknologi internet seolah telah menjadi kebutuhan pokok penduduk dunia karena memang banyak sekali membantu memudahkan segala urusan. Salah satu yang paling banyak peminatnya adalah media sosial. Jadi banyak platform bermunculan mulai dari Facebook, Twitter, Instagram, bahkan yang lainnya. Semuanya ini berfungsi untuk memudahkan kita menjalin interaksi dengan banyak orang di berbagai belahan dunia. Sekaligus sebagai tempat untuk kita berbagi ya pikiran, informasi, foto, ataupun video biar terlihat oleh orang banyak. Obrolan ringan, kita mulai. Yuk! Assalamualaikum sahabat frekuensi, baku dapat kembali untuk Ori, obrolan ringan yang tidak ringan-ringan amat tapi juga dikemas dalam kemasan yang rapi dan juga santai. Podcast tim LG Selasa 5 Juli 2022, saya Ratna Kurniawati bersama dengan Anda beberapa menit ke depan dengan topik tips praktis, aman dan produktif bermedia sosial. Nah, kali ini sahabat frekuensi, narasumber saya sudah hadir. Beliau ini adalah seorang founder dan ketua umum Indonesia Cyber Law Community, ICLC, sarjana hukum pidana kekhususan pada cybercrime Universitas Diponegoro dan juga Magister Hukum Universitas Indonesia dengan spesialisasi hukum ekonomi sistem informasi, seorang penulis, seorang trainer, pemberi keterangan ahli hukum, pembicara juga, pelayan masyarakat, aktivis dan juga praktisi telekomunikasi, corporate governance, personal data protection, auditing, security, serta digital banking. Selamat datang di Gorontalo Mas Teguh Arifyadi. Selamat datang, terima kasih Mbak. Iya. Sudah mengundang kami. Jadi untuk Anda sahabat frekuensi, Mas Teguh ini adalah seorang PLT Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika. Mas, banyak banget yang harus Mas tangani. Ribet nggak sih Mas? Kalau tanya ribet, sangat ribet pasti. Tapi kalau kita bisa menikmati, keribetan itu hilang dengan sendirinya. Oh gitu. Dari sekian banyak nih, mulai dari pelayan masyarakat nih, pembicara, trainer. Yang paling ribetnya di mana nih Mas? Tentu yang paling berat adalah melayani. Melayani itu tidak mudah. Jadi pekerjaan yang rumit itu sebenarnya melayani. Iya. Bukan sekedar berbicara. Berbicara itu mudah. Melayani itu jauh lebih sulit. Karena kita harus bisa menyesuaikan dengan objek ataupun subjek yang kita layani. Kesulitan yang paling sulitnya itu terletak di mananya Mas? Ya. Sampai itu terasa sulit banget untuk melayani itu. Masyarakat yang kita layani tidak semuanya memahami bagaimana cara kerja birokrasi. Kemudian pemerintah atau birokrasi sendiri kadang-kadang tidak memahami bagaimana sebetulnya permasalahan yang real terjadi di masyarakat. Nah, kita harus bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa apa yang dilakukan pemerintah ini dalam rangka untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Oke, otomatis yang kita layani ini adalah semua hubungan yang ada hubungannya dengan media sosial. Betul, termasuk misalnya pemblokiran akun, Oh gitu. pemulihan akun, ataupun misalnya ada orang akun WA-nya dibajak, nah, minta tolong kami untuk melakukan pemutusan akses atau kita blokir akun WA-nya. Oh gitu. Atau akun IG-nya tiba-tiba hilang, kena ban dari Instagram, atau kena ban dari Facebook, akun-akun media sosialnya. Mereka minta bantuan kita. Nah, kadang-kadang dari sisi pemerintah sebetulnya kita bisa melihat bahwa itu sebagai satu kebutuhan yang harus dilayani. Tapi di sisi lain sebetulnya ada unsur-unsur pelanggaran dari masyarakat itu sendiri sehingga mereka misalnya di-ban ataupun akunnya di-take down oleh platform. Ya. Sampai seperti itu ya Mas ya. Betul. Artinya ada mekanisme atau urut-urutan kalau misalnya kita mau minta ke Mas Teguh misalnya untuk Mas nih gimana nih Mas, aku punya WA ini kok kayaknya dihack orang nih. Ada syarat-syaratnya kah? Tahap-tahapannya gimana tuh Mas? Ya, jadi kita membuat skala prioritas untuk layanan. Ya. Misalnya kalau berkaitan dengan penggunaan akun sosial media ataupun akun WA untuk pidana seperti penipuan atau apa, kita prioritaskan untuk melakukan take down dengan segera. Tapi take down dengan segera ini model yang dilakukan pemerintah adalah mengajukan permintaan, jadi request to the platform. Oh, jadi kita gitu. minta ke WA, tolong WA matikan dong nomor WA ini dengan bukti-bukti dan lampiran scan KTP dari pelapor. Nanti WA melakukan take down. Nah, proses take down yang dilakukan oleh WA ini kadang-kadang butuh waktu lebih lama, bisa 3 hari. Bisa 7 hari.
karena itu membutuhkan resource yang sangat banyak untuk menangani nomor-nomor WA seluruh dunia. Ini jadi menarik nih Mas. Kayak contohnya aku lah ya. Kayak contohnya aku. Beberapa waktu yang lalu kayak ada nomor-nomor asing tuh masuk di WA. Isinya ketika kita buka, kaget isinya. Gambar yang sampai pokoknya kaget banget gitu lah. Ya salah satu tindakan yang saya lakukan adalah memblokir nomor itu dan otomatis dia nggak masuk lagi. Untuk hal-hal seperti ini bisakah konsultasi ke Mas Teguh atau? Jadi tindakan memblokir itu adalah tindakan terbaik ya. Jadi kalau kita mendapatkan satu broadcast message melalui media sosial ataupun akun WA, kalau misalnya ada sekian banyak orang melakukan blokir, maka by system di-generate sebagai spam sehingga dia tidak bisa menyebarkan lagi ke tempat lain. Oh, I see. By system, bukan oleh manusia. Sistem di platform akan mendeteksi bahwa ini spam. Jadi dia tidak akan bisa menduplikasi lagi dikirimkan ke orang lain. Maka saya bilang itu adalah langkah pencegahan terbaik. Oke. Tapi kalau dia sifatnya individualis, dia mengirimkan untuk maksud misalnya menipu, menyebarkan berita bohong, provokasi, nah itu bisa langsung ke tempat kami dan kami melakukan take down terhadap akun ataupun nomor WA yang menyebarkan tersebut. Oke. Jadi seperti itu ya, kalau misalnya tiba-tiba ada masuk direct message atau pesan-pesan yang menurut kita nggak bagus untuk kita melihat, kita langsung memblokir saja. Ya, nggak bagus ataupun mengganggu, misalnya iklan yang mengganggu. Oh itu iya. kita bisa anggap itu sebagai spam dan otomatis by system dia tidak bisa menyebarkan ke lebih banyak lagi ketika banyak orang melakukan blocking ataupun menandainya sebagai spam. Jadi penasaran Mas, kok mereka sampai bisa tahu gitu loh nomor kita? Ada banyak cara sebetulnya. Bisa dengan software tertentu yang didesain untuk melakukan mengenerate nomor-nomor yang masih aktif. Jadi kalau dulu model istilahnya menggunakan SMS bomber. Oh gitu. Ini juga sama, bomber messaging. Ada aplikasi dia akan mengenerate nomor-nomor mana saja yang aktif dan ditembakkan dengan satu pesan, semua akan menerima. Tapi di sistem platform sendiri sebetulnya sudah melakukan deteksi dengan jumlah konten sekian penerima dengan isi yang sama, maka by system akan mendeteksi itu sebagai spam. Oke. Jadi memang sangat mudah menemukan. Bisa juga dilakukan dengan sampling, dengan mengacak mencari di mesin pencari, menemukan nomor-nomor kita. Berarti mereka memang niat banget ya Mas ya? Sangat niat. Mereka punya resource untuk melakukan itu. Oke, kita ngomongin soal media sosial juga nih Mas. Jadi memang ini sebuah tren, juga sebuah perkembangan teknologi. Selalu saja ada dua sisi di dalamnya, positif dan negatif. Jadi kayak mana caranya kita bisa memastikan dapat memanfaatkannya secara produktif, secara lebih fun, dan alih-alih justru nanti belakang-belakangnya tuh nggak ngerugiin kita tuh Mas, gimana caranya? Ya begini, media sosial itu dipandang dari dua sudut. Yang pertama, sudut pertama bahwa media sosial atau akun media sosial itu merepresentasikan pribadi dari pengguna. Nah, itu sudut pandang pertama. Tapi sudut pandang yang berlawanan dia mengatakan bahwa media sosial adalah pribadi lain dari pengguna yang bisa dieksplor. Gitu. Yeah. Nah, kita mau ikut yang mana? Apakah kita akan menjadi diri kita kemudian tampil di media sosial apa adanya? Atau kita ikut kubu sebelahnya? Jadi pribadi yang lain gitu ya Mas ya? Karena sebaik-baik tempat untuk pencitraan adalah media sosial. Betul. Dan itu adalah tempat yang paling pas untuk kita mengekspresikan sikap-sikap yang tidak bisa kita lakukan di dunia nyata. Nah, termasuk mungkin hal-hal yang berkaitan dengan sifat narsisme kita, Benar. kemudian sikap pamer kita, sombong kita, dan itu natural, itu alamiah. Yeah. Gitu. Itu bukan sebuah keburukan yang benar-benar tak beradab ya, tapi memang itu sifat alamiah manusia untuk egois. Ego itu menampilkan keakuannya diri. Kan Mas bilang kan ada dua ya. Yang mana yang sebaiknya dipilih ini? Apakah is real me atau kita bisa membedakan antara saya beda di maya, saya beda di nyata. Di antara kedua sisi ini yang mana yang bagusnya untuk kita terapkan sebagai yang suka main di media sosial ini Mas? Ini bukan pilihan, ini bentuk karakter penggunaan gitu, habit dari penggunaan. Orang tuh akan menentukan di antara keduanya, salah satu di antara keduanya, atau dia bisa menjadi in the middle. Sometimes dia seperti orang lain. Misalnya orang pendiam tiba-tiba di media sosial cerewet banget, di WhatsApp grup cerewet sekali. Itu adalah pribadi lain. Karena dia tidak bisa ekspresif secara faktual. Ada sisi lain gitu. Ada yang orang real di dunia nyatanya dia cerewet, di media sosial cerewet juga. Itu ada juga.
Tapi kembali lagi kalau kita bicara pencitraan, ya tempat terbaiknya di mana lagi kalau selain di media sosial? Absolutely, yes. Iya, iya. Mas Teguh di bagian yang mana nih? Saya saya in the middle ya. In the middle. In the middle. Karena begini prinsipnya bahwa media sosial itu seperti baju yang kita pakai, seperti kaos yang kita pakai. Benar, Ini kaos-kaos kita boleh tulis apapun. betul. Tapi kalau kita menulis hal baik, orang juga akan membaca dengan hal baik. Kadang-kadang orang salah memahami bahwa ini kaos saya sendiri, saya bebas tulis apapun. Tapi dia lupa, kaos yang dia pakai itu dipakai jalan keluar rumah. Sehingga banyak orang lain baca dan dia akan lihat bahwa ada kemungkinan orang lain tersinggung. Ada kemungkinan orang lain merasa dilecehkan dengan tulisan yang ada di kaos kita. Nah, saya memilih bahwa ini kaos-kaos saya, maka saya akan mencitrakan dengan bahasa-bahasa baik. Iya, Dan bahasa yang baik itu akan mencerminkan kepribadian dari penggunanya. gitu ya Mas ya. Betul. Tapi memang benar Mas, karena ada yang bilang gini loh, statusmu itu mencerminkan dirimu Betul. di media sosial gitu ya. Tapi balik lagi, ada juga individu yang menyatakan, loh ini kan maya, bukan nyata. Itu gimana mengantisipasinya yang kayak gitu Mas, biar orang tidak satu arah mengatakan bahwa, ih dia di media sosial kayak gini nih, berarti dia orangnya kayak gini gitu loh. Memahami media sosial sebagai dunia maya itu sebuah kesalahan besar. Ya, maya itu kalau boleh dicek di KBBI, mau yang versi 4, versi 5, itu artinya sesuatu yang seolah-olah ada tapi tidak ada. Betul. Lebih dekat ke gaib. Dari kata basic wordnya adalah mayantara. Sementara cyber itu bukan maya, dia sesuatu yang real. Jadi istilah cyber pertama kali muncul itu justru di sebuah novel fiksi karya William Gibson tahun 71. Kata William Gibson, dia bilang bahwa the cyberspace is the marriage between computer network and the multimedia. Perkawinan antara komputer multimedia dan jaringan itu kita sebut cyber. Artinya apa? Itu adalah ruang real dalam bentuk yang berbeda, bukan ruang maya. Sehingga tidak pernah ada pemerintah ataupun regulasi menyebut kata-kata dunia maya atau ruang maya. Tidak ada, karena sebetulnya tidak maya. Dia adalah ruang nyata dengan bentuk yang berbeda. Kayak gitu ya Betul. Mas ya. Kalau dipikir-pikir antara mau main dunia nyata sama dunia maya, kok lebih enak main dunia maya gitu lah Mas. Masalahnya gini loh, aku tiba-tiba bisa berada di negara A di dunia maya, walaupun di nyatanya enggak. Itu sah-sah aja kan Mas ya? Ya, jadi ada dua prinsip yang tidak bisa dilawan ya ketika kita menggunakan internet dan media sosial. Yang pertama adalah anonymity atau anonimitas. Kita bisa menjadi apapun siapapun di internet. Laki-laki bisa jadi perempuan, Benar. perempuan jadi laki-laki. Yang tidak ganteng jadi ganteng, Apalagi tuh. yang tidak cantik jadi cantik. Karena untuk ganteng tidak harus dirawat, yang penting diedit gitu. Betul. Ngomong cantik juga gitu dong Mas. Demikian juga kalau cantik juga. Kita hanya perlu mengedit. Itu satu hal yang pasti. Anonymity. Kita bisa menjadi apapun atau siapapun. Yap. Anak-anak jadi dewasa, laki-laki jadi perempuan dan seterusnya. Oke. Yang kedua adalah borderless tadi. Lintas batas. Iya. Tidak ada batas. Kita bisa berada di manapun, di komunitas manapun, di negara manapun, tanpa kita harus secara fisik hadir. Oke. Dua prinsip itu pasti ada, anonimitas dan tanpa batas. Iya, itulah dunia maya. Gitu, Itulah Mas ya. internet dan media sosial ya. Oke, dan untuk Anda sahabat frekuensi, pastikan Anda tetap bersama dengan kami di sini karena banyak sekali informasi yang bisa Anda dapatkan di sini, termasuk tentang perlindungan data nih Mas. Perlindungan data seperti apa sih yang praktisnya versi Mas Teguh? Oke, bicaranya jangan perlindungan data. Kalau kata-kata yang tepat adalah pelindungan data. Oh, pelindungan data gitu Mas ya. Makanya undang-undangnya rancangan undang-undang pelindungan data, bukan perlindungan. Bukan perlindungan. Kalau perlindungan itu artinya tempat berlindung. Data itu bukan tempat berlindung. Tapi kalau pelindungan data adalah metode atau tata cara untuk melindungi data. Nah, itu gimana caranya Mas? Ya, sebetulnya pertama yang paling tinggi adalah awareness, ya, kesadaran. Kesadaran akan apa? Tadi misalnya akan pengamanan data, hal paling sepele, menggunakan password dengan key yang kombinasi antara huruf, karakter, angka. Kemudian mengubah password secara berkala, membuat password yang berbeda, membuat PIN tidak dengan tanggal lahir, tanggal jadian, tanggal pernikahan. Iya, betul. Itu paling gampang itu gitu, awareness Mas. gitu. Iya. Itu awareness. Baru tahap yang di atasnya lagi itu udah bicara skill. Kita menggunakan sistem atau software untuk melakukan pelindungan data. Bikin firewall kalau kita punya server, atau kita bikin proteksi tambahan dengan face recognition atau dengan biometrik,
itu adalah tahap-tahap berikutnya. Tapi kalau 2 level ini tidak dijalankan, awareness-nya nggak ada, pengamanan tambahannya nggak ada, artinya kita tidak punya ruang untuk melindungi data kita. Hal sederhana bahwa misalnya OTP, kalau kita punya awareness bagus, kita akan bilang bahwa OTP itu hanya boleh dikirimkan ke mesin, tidak boleh dikirim ke orang. Apalagi ada orang minta, ada orang telepon. Nomor OTP itu hanya bisa diinput di mesin, bukan di orang, bukan diserahkan ke orang. Oh Itu iya. basic pemahaman terkait dengan pengamanan data tadi. Ini juga satu Mas, perlukah kita mencantumkan nomor handphone kita di media sosial? Nggak usah jauh-jauh lah, media sosial yang lagi banyak sekarang itu ya yang kita pakai gini lah, kayak Instagramnya, Twitternya, terus juga FB-nya juga. Perlukah kita mencantumkan nomor telepon kita, kemudian anggota keluarga kita siapa-siapa aja? Karena bagi saya sendiri sih Mas ya, saya sendiri sih untuk nomor handphone itu saya sembunyiin, saya hide gitu kan, untuk nomor handphone nggak kelihatan, kemudian juga tanggal lahir, bulan, tahun itu juga saya nggak mau kasih lihat, terus dengan siapa-siapa saja saya punya hubungan keluarga secara dekat. Atau memang harus dibeberin, Mas? Ya, data pribadi itu basic prinsipnya adalah hak. Artinya kita bebas menentukan apa kita mau hide, mau kita sembunyikan, atau kita mau explore, kita kasih tahu, kita expose ke publik misalnya. Itu hak. Makanya ada artis dia punya YouTube channel, masuk kameranya ke kamar dia, bahkan ke kamar mandi dia. Itu hak. Dia melakukan monetisasi informasi pribadi untuk mendapatkan keuntungan. Itu hak. Ya. Jangan bilang itu salah. Tapi kalau kita memutuskan untuk mengekspos data pribadi kita harus siap dengan namanya resiko. Betul. Sanggup nggak dengan resikonya? Kalau kita sanggup bisa memitigasi resiko, why not? Kenapa enggak? Silakan. Saya mau orang tahu bahwa anak saya masuk sekolah bagus, misalnya. Saya expose. Kita menghitung resiko. Apa resiko terburuknya? Iya. Oh, ini minim. Ada resiko tapi minim. Atau oh ini nggak ada resiko. Yang paling orang tahu aja, hanya sebagai sharing aja. Ya, Karena sekaligus pamer gitu ya. Tadi ajang pencitraan dan betul. pamer tadi. Wah senang. Orang lain juga melihat juga wah hebat. Dapat like. Like itu menjadi candu. Kita dapat like itu wah kita udah happy. Jadi kita kecanduan like. Udah kita posting. Dengan kita membuka hak kita untuk menyampaikan informasi pribadi. Tapi kalau misalnya bicara tadi nomor telepon, itu tergantung media sosial kita digunakan untuk apa. Kalau untuk bisnis ya harus. Oh iya. Tapi kalau bukan untuk bisnis, tentu resikonya jauh lebih besar. Benar. Ya, kalau nomor kita muncul di media sosial, artinya banyak sistem yang bisa melakukan crawling, mengumpulkan secara otomatis nomor-nomor seluler yang ada di media sosial. Dan itu punya resiko kita akan menerima iklan, panggilan, orang nipu dan seterusnya. Gitu. Betul. Jadi memang harus lebih memikirkan gitu Mas ya. Aku naruh nomor handphone ini kapasitasnya apa? Untuk bisnis kah? Tapi kalau untuk pribadi ya ada baiknya nggak usah gitu ya Mas ya. Atau memang tergantung dari orangnya juga. Tadi kemampuan kita memitigasi resikonya. Kalau kita punya 10 nomor, kita kasih 1 nomor di situ, kita bilang bahwa ini resikonya rendah, why not? Oke, ini tadi untuk masalah resiko tadi itu Mas ya. Kita mau mengeksplor diri kita seperti apa, ini media sosial saya mau ngapain juga itu saya. Ada hal-hal negatif di belakangnya, ujung-ujungnya nanti berkaitan dengan undang-undang ITE kah, atau lain sebagainya, itu gimana lagi tuh Mas? Loh ini kan saya, misalnya ada seorang yang seperti Mas bilang tadi, masuk ke kamar mandi itu dia explore sendiri, dia publikasikan sendiri. Tapi ujung-ujungnya ada yang melaporkan. Gimana tuh Mas? Ya, jadi prinsipnya kalau dalam bahasa undang-undang ITE, semua konten itu dibolehkan kecuali yang dilarang. Nah, yang dilarang apa? Ada di pasal 27 sampai pasal 35. Apa yang dilarang ditampilkan di media sosial, di internet dan media sosial, termasuk di komunikasi messaging. Misalnya di situ ada ujaran kebencian, kesusilaan atau pornografi, menyebarkan provokasi terkait dengan judi, berita bohong, kemudian pengancaman. Selama rambunya dijaga, yakin bahwa kita bisa menggunakan media sosial dengan jauh lebih baik. Oke, ada lagi satu kasus nih Mas. Ada satu kasus yang tiba-tiba datang nih, ketemunya pas dengan saya waktu itu. Dia merasa terancam dan ada orang yang
dia membutuhkan sekian banyak rupiah, begitu sekian banyak rupiah, kalau misalnya nggak dikasih dia bakal mengekspos gitu fotonya. Fotonya ya setengah leher ke bawah gitu, setengah leher ke bawah dan itu full gitu. Untuk hal-hal seperti ini, bagaimana caranya kita mengantisipasi dengan hal-hal penipuan seperti itu atau ancaman-ancaman seperti itu, Mas? Ya, model kasus demikian sebetulnya model kasus gunung es di Jakarta aja di tempat kami di unit penyidikan di Kominfo, kami menerima hampir seminggu beberapa kasus yang sama dengan tipikal sama. Banyak kali, Mas, ya. Kita menyebutnya revenge porn, kalau dalam bahasa orang asing bilangnya revenge pornografi, balas dendam gitu. Jadi, itu pelaporannya lebih banyak laki atau perempuan? mayoritas perempuan. Lebih banyak perempuan. Tapi ada laki-laki, tapi mayoritas perempuan. Jadi dia merasa dirugikan ya karena punya hubungan sebelumnya, kemudian tadi ada video atau ada foto yang kemudian dijadikan bahan untuk mengancam ya, dengan meminta sejumlah uang tertentu. Dan itu saya pikir di Indonesia akan sangat banyak sekali kalau itu dibuka. Hanya sedikit yang berani melaporkan, ini berkaitan dengan aib pribadi. Betul. Jadi bijak-bijak lah gitu. Ini Mas, mendekati akhir nih, mendekati limit waktu kita nih. Apa sih yang harus kita perhatikan sebelum kita mengupload sesuatu di media sosial? Sederhana sebetulnya. Jadi ketika kita mau upload, sebetulnya kita harus mengetik sesuatu atau menginput sesuatu, klik sesuatu. Itu ada jeda waktu. Jeda waktu inilah yang kita manfaatkan untuk berpikir. Makanya think before you click, type or share. Think gitu. Ada waktu. Beda kalau kita ngomong. Jeda waktunya nggak ada. Suka keceplosan, salah ngomong. Tapi kalau kita posting, ada jeda beberapa detik. Jeda beberapa detik gunakan untuk pikir. Think before you click, type or share. Jadi memang harus dipikir dulu sebelum kita share. Oke, waktu kita sudah semakin mepet nih, tinggal beberapa menit lagi nih Mas. Terakhir deh yang harus Mas sampaikan ke sahabat frekuensi mengenai media sosial ini. Ya, baik sahabat frekuensi, bahwa media sosial itu adalah prinsipnya adalah ruang terbuka. Ya, prinsipnya ruang terbuka. Kita bisa mengatur pembatasan atas ruang itu sendiri. Tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita melakukan pembatasan ataupun pengendalian terkait dengan konten yang kita bagikan di media sosial. Media sosial akan mencerminkan banyak hal terkait dengan diri kita, karakter kita, sifat kita, intelijensi kita, kemampuan berbahasa kita. Dan itu bisa menjadi satu hal yang positif, tapi bisa juga menjadi hal yang negatif bagi setiap pengguna media sosial. Demikian Mbak Ratna, terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak Mas Teguh sudah mampir di podcastnya Tim LG untuk hari ini. Dan untuk Anda juga sahabat frekuensi, mudah-mudahan apa yang kita berikan pagi hari ini juga bisa bermanfaat untuk Anda dan juga untuk yang lainnya. Setidaknya edukasi kita berikan juga kepada anak-anak kita dan juga rekan-rekan yang lainnya yang baru, bisa jadi ada yang baru memulai dengan segala macam, mereka mengekspos walaupun sedetil-detilnya gitu Mas ya. Dan kita cukupkan sampai di sini saja dulu untuk podcast Tim LG hari ini. Saya Ratna Kurniawati mewakili all crew podcast Tim LG. Mohon pamit dari ruang dengar Anda. Insya Allah baku dapat lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sukses Tim LG. Salam.